Kita membicarakan bagaimana Tiongkok menjadi besar dalam waktu yang sangat cepat. Apa yang dilakukannya? Bagaimana Tiongkok melakukannya? Bagaimana peran mereka di dunia global? Mengapa Amerika membantu mereka? Kemudian bagaimana Tiongkok berani menantang Amerika di semua front? Semua ini dilakukan kurang dari 40 tahun dan sukses. Dunia baru tersadar kekuatan Tiongkok adalah ketika Olimpiade di Beijing tahun 2008. Dunia tersadar bahwa Tiongkok sekarang dan di masa depan adalah ancaman. Kok bisa selama 30 tahun tidak ada yang membaca apa yang Tiongkok lakukan? Kita mencoba membuat intisari, menjadikan 4 hal yang membuat Tiongkok bersinar. Pertama, security. Faktor keamanan adalah faktor yang penting dalam membangun ekonomi. Ketidakstabilan politik, chaos, demo adalah hal-hal yang menjadi anti pembangunan atau anti pertumbuhan ekonomi. Tidak ada satu wilayah pun di dunia ini selama ada peradaban manusia yang ekonominya tumbuh dalam keadaan wilayahnya chaos atau gaduh politik dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya di zaman Soeharto 25 tahun awal kekuasaannya adalah penuh dengan kendali, ekonomi bertumbuh. Itu kalau kita melihat sejarah Indonesia. Kalau kita ke Singapura, Singapura adalah negara tanpa masalah politik dalam lebih dari 60 tahun hingga saat ini. Demikian juga Tiongkok setelah kematian Mao Zedong di tahun 1976 yang digantikan oleh Deng Xiaoping. Deng adalah penjaga kedamaian Tiongkok dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri maksudnya bagaimana? Tiongkok memainkan political game boardnya dengan cantik, di mana ada 19 negara yang berbatasan dengan Tiongkok. Pertama, Tiongkok mengamankan 19 negara perbatasannya dengan Tiongkok tersebut. Ada negara kuat seperti Rusia, Jepang, Korea Selatan. Atau ada negara yang tidak stabil seperti Afghanistan, Pakistan, Asia Tengah. Yang ini semua diatasi dengan baik oleh Deng Xiaoping. Setelah keamanan masing-masing bisa diatasi, maka di dalam negeri kendali Politbiro Partai Komunis Tiongkok fokus di bidang ekonomi dengan strategi berlawanan dengan Mao Zedong yang dilakukan sejak meninggalnya Mao di tahun 76, yaitu manajemen pemerintahan dipegang Deng Xiaoping yang sangat progresif yang membuka diri terhadap investor asing. Membuka terhadap investor. Kok investor mau? Karena Tiongkok menerapkan good governance, kelolaan negara dengan baik. Korupsi atau koruptor dihukum mati. Mereka fokus di investor asing masuk dana, bukan pinjaman. Bedakan investor asing dengan pinjaman asing ya. Investor asing tidak membuat negara berhutang. Kalau negara berhutang, yang menggunakan uang tadi adalah negara. Yang jadi masalah kalau negara membangun hal yang tidak produktif. Misalnya untuk flexing, yang dibangun tidak bisa untuk membayar uang pinjaman tadi. Dan ini berbahaya. Waktu menjabat memang tidak terasa, namun penggantinya akan merasakan dampak negatif hutang besar tadi. Kalau investor asing, negara tidak berhutang, namun membuat negara menjadi ada pendapatan yaitu dari pajak. Tiongkok itu pintar di dalam membangun. Semua yang dibangun oleh investor asing adalah padat karya alias harus banyak menyerap tenaga kerja. Dan secara perlahan masyarakat Tiongkok itu mahir jadi terampil bekerja itu karena sudah bekerja selama tahunan dan mulai mengkopi apa yang dibuat oleh pabrik asing tadi. Pada saat mengkopi, pejabat mendiamkan. Tidak kayak di negara selatannya Tiongkok yang pejabatnya sering nangkepin pengusaha. Mulai dari pembuat pupuk sendiri ataupun berkarya apapun deh yang kesannya tidak ada izin ditangkepin. Atau mengkopi produk ditangkepin. Produk asing yang dikopi. Ya jadi takut dan itulah kegoblokan hakiki dari pejabat yang cari duit dari rakyat untuk berkarya. Kemudian Tiongkok memanfaatkan keuntungan demografi penduduk usia produktif dengan membangun pabrik asing awalnya yang banyak karyawan dan padat karya. Saat itu ada 10 hingga 15 orang produktif untuk mengcover satu orang tua di Tiongkok antara tahun 1980-an hingga tahun 2010-an. Angka 10 sampai 15 orang tadi adalah 2 kali lebih banyak dari rata-rata negara lain, di mana rata-rata negara lain adalah 10 orang produktif untuk mengcover satu orang tua yang ditanggung mereka secara global. Saat ini di Jepang, 2 orang menyokong satu. Kombinasi personal skill, personal knowledge, dan fasilitas pemerintah adalah kunci sukses memanfaatkan keunggulan demografi. Kemudian Tiongkok fokus di pertanian. Di tahun 1980-an hingga tahun 2000, pemerintah Tiongkok memaksa warga kembali ke desa. Namun bukan hanya memaksa warga saja, pemerintah pun membuat semua infrastruktur pertanian dan jalanan siap untuk desa berkembang. Di setiap pematang sawah
ladang, ada saluran air dan saluran listrik. Ini semua dilakukan agar swasembada pangan terjadi dan memang berhasil. Pupuk bukan hanya disubsidi, dibiarkan semua orang membuat pupuk sendiri, mesin tanam sendiri, nggak ada aturan baku. Yang penting hasil berlimpah. Kalau di Indonesia, satu pertanyaan dari ribuan pertanyaan yang nggak ada jawabannya kecuali berkata, memang pejabatnya begitu. Misalnya kita bertanya, kenapa rakyat kalau buat pupuk sendiri tidak boleh? Harus punya izin INA itu. Padahal ladang sendiri, sawah sendiri, pupuk sendiri. Gak boleh loh ditangkep. Kan aneh.